Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Ruli Rahman. Saya Senior Technical Support dari Hydraulic Service. Terkait untuk technical gathering online hari ini, saya akan coba menyampaikan materi tentang mesin kapal dan mesin diesel. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama lah. Kemudian nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau misalnya ingin mendapatkan, silakan. Nanti kita ada forum diskusi juga. Berikut ini adalah outline presentasi yang akan saya sampaikan. Jadi nanti kita tentang mesin kapal, jadi mesin secara umum, kemudian ada beberapa klasifikasi dan tipenya. Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas tentang mesin diesel. Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah nanti kita akan diskusi juga membahas tentang condition monitoring pada mesin diesel dan mesin kapal. Untuk yang pertama, kita membahas tentang mesin kapal. Seperti kita ketahui, untuk jenis kapal sendiri cukup banyak jenisnya ya. Jadi ada kapal untuk keperluan komersial, kemudian ada juga tugboat, ada sailing boat, termasuk juga kapal kargo, dan ada juga kapal untuk mengangkut LNG. Nah, ini peralatan dan sistem pada kapal pada umumnya biasanya terdiri dari sistem berikut ini. Jadi ada deck machinery dan cargo handling, kemudian ada sistem untuk navigasi dan komunikasi. Kemudian selain itu ada juga untuk sistem air conditioning untuk pengkondisian udara serta refrigerasi. Ada juga untuk power generation, electrical dan distribution. Kemudian ada engine room auxiliary, jadi peralatan-peralatan tambahan yang memang diperlukan pada tiap-tiap kapal. Dan nanti juga ada untuk mesin utamanya, jadi main engine, main engine dan propulsionnya. Nah, tadi sempat saya singgung tentang auxiliary machinery. Jadi ini peralatan-peralatan tambahan yang biasanya ada di tiap-tiap kapal. Jadi seperti misalnya untuk power generator. Jadi untuk membangkitkan listrik di kapal, di mana nanti listrik yang digunakan itu untuk kebutuhan peralatan-peralatan yang ada di semua kapal, termasuk lighting juga, itu biasanya disuplai oleh mesin diesel atau kalau misalnya dia menggunakan steam turbine, berarti dari steam turbine. Kemudian ada juga peralatan untuk distillation plant, ini untuk mensuplai fresh water. Kemudian untuk sanitasi ada sewage plant. Kemudian tadi untuk ventilasi dan kalau misalnya ada keperluan untuk pemanas, heater, itu juga ada juga. Nah, terkait untuk engine pun biasanya itu ada juga sistem oil purifier. Jadi ini sistem untuk mengkondisikan pelumas yang ada di kapal. Kemudian untuk sistem pendingin, tentu saja sistem pendingin ini cukup penting ya di sistem kapal. Jadi selain untuk sebagai sistem pendingin engine, sistem pendingin ini juga berguna untuk cooling oil. Lalu ada juga air kompresor, yaitu untuk mensuplai kompres air untuk biasanya digunakan untuk starting engine. Nah, terkadang ada juga auxiliary boiler. Ini gunanya adalah untuk memanaskan sebagai preheat ya, jadi untuk mengheat up fuel oil atau bahan bakar. Dan yang tak kalah pentingnya ada firefighting dan fire detection equipment. Nah, tadi sempat dibahas untuk mesin penggerak utama. Jadi pada dasarnya ada dua tipe. Jadi untuk marine propulsion system atau sistem penggerak dari sistem propulsi di kapal ini. Yang pertama yang konvensional. Jadi di sini kita bisa lihat
di mana penggeraknya adalah mesin diesel. Dia sebagai penggerak utama, kemudian dia direct terhubung dengan shaft ini langsung ke si propeller. Sementara power yang di-generate oleh si diesel engine juga terhubung dengan generator, yang selanjutnya dia akan terhubung dengan peralatan-peralatan elektrikal yang lainnya. Ini secara konvensional ya, artinya dari si mesin itu langsung terkopling, terhubung langsung dengan propeller. Kemudian ada juga dengan sistem diesel electric propulsion system. Jadi dari si mesin penggerak utama dia tidak direct langsung ke propeller, tapi dia terlebih dahulu terhubung dengan generator. Sementara untuk menggerakkan si propeller sendiri ini digerakkan oleh si motor. Demikian. Yang tadi kita lihat, nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian ada steam turbine. Jadi steam turbine ini adalah mekanisme penggerak pada kapal atau propulsi pada kapal itu yang pertama kalinya ya. Jadi sebelum beralih ke diesel, pertama kali menggunakan steam turbine. Kemudian steam turbine ini juga dia bisa menghasilkan tenaga yang cukup besar. Kemudian kalau dibandingkan dengan diesel, dia memiliki level getaran yang ya lebih kecil lah, lebih kecil atau bukan berarti tidak ada vibrasi ya, tapi paling tidak dibandingkan dengan diesel dia lebih apa namanya lebih tidak ada getarannya. Kemudian untuk secara berat dia lebih ringan. Kemudian ketersediaan space atau tempat lokasi dia membutuhkan minimum space requirement, low maintenance juga. Akan tetapi kalau kalau dikaji dari specific fuel consumption, dia specific consumption di mana kalau gas turbin ini seperti itu. Kemudian gas turbin dalam pengoperasiannya artinya easy to start dan reliable operation, karena kita tahu kalau steam turbine dia ada bagian boilernya, kemudian ada bagian untuk memproduksi steam, jalur-jalur pipa dan sebagainya. Kemudian untuk gas turbin sendiri dia cukup mudah untuk dilakukan kegiatan perawatan atau maintenance, cuma memang dia efisiensinya lebih kecil. Kemudian selanjutnya juga saat ini juga sudah ada kapal yang menggunakan tenaga nuklir. Kemudian ada juga kapal yang menggunakan dual fuel, artinya dia combine antara diesel dengan gas. Ini biasanya seperti lihat di gambar di sebelah kanan ini, biasanya dual fuel diesel elektrik atau DFDE propulsion ini biasanya terdapat pada kapal LNG seperti itu. Nah ini tadi ada disebutkan tentang kapal dengan penggerak utama dari tenaga nuklir ya. Jadi pada intinya sebenarnya reaksi nuklir yang terjadi di sini itu sebagai tenaga panasnya, artinya heat, artinya energi heat yang dari si reaktor nuklir ini itu akan memanaskan air. Jadi pada intinya dia tetap menggunakan steam turbine. Seperti lihat di gambar di sini, air yang dipanaskan dia akan akan menghasilkan steam. Kemudian dari steam ini dia akan mengalami ekspansi di turbin. Dari turbin dia akan connect ke gear, kopling, dan dia akan menggerakkan motor elektrik. Jadi
juga sama di nuklir ini, dia tidak direct ke propellernya, tapi dia menggunakan apa namanya motor elektrik lagi. Kemudian dari steam yang sudah yang terekspansi melalui turbin tadi, dia akan terkondensasi dan dia akan dipompa balik kembali ke steam generator. Nah, keunggulannya dibanding steam turbin konvensional, kalau biasanya steam turbin konvensional kita menggunakan boiler, dan tentu saja untuk boiler kita membutuhkan bahan bakar, bisa batu bara atau fuel, atau juga bisa menggunakan apa namanya fuel oil juga, atau gas. Dan sementara kalau di unggulannya tentu dia karena reaksi yang terjadi terus, sehingga dia memiliki interval yang cukup lama. Jadi jelas dia secara keekonomian harga bahan bakar fuelnya lebih rendah. Tapi tentu saja biaya operasi dan investasi yang lebih tinggi. Nah, saat ini aplikasi kapal dengan propulsi nuklir ini biasanya digunakan di sektor militer. Dan di depan tadi saya sempat singgung tentang kapal untuk mengangkut LNG atau LNG carrier. Sebenarnya ada beberapa sistem propulsinya. Di sini saya coba sampaikan sistem dual fuel diesel elektrik, karena ini di antara sistem yang lainnya dia yang dinilai memiliki efisiensi yang lebih optimal. Jadi untuk dual fuel diesel engine ini dia pertama kali digunakan sebagai sistem penggerak kapal LNG itu pada tahun 2004. Seperti kita lihat di sini, dia terdiri dari si engine yang sebagai penggerak, si engine yang menghasilkan power di sini itu didesain untuk menggunakan bahan bakar, dua bahan bakar ya. Jadi yang pertama dari gas, yang kedua dari fuel oil. Nah, biasanya aplikasinya dia di medium speed engine. Nah, untuk si gasnya ini, karena gas yang dihasilkan dari LNG tersebut, dia sifatnya tidak mudah terbakar, jadi tetap itu jadi kombinasinya tetap membutuhkan ada fuel oil juga. Jadi ada beberapa persennya. Jadi sekian persen itu ada fuel oil yang dibakar, itu sebagai semacam sparknya. Sementara kalau gasnya sendiri disuplai ke dalam silinder melalui jalur air inlet dengan tekanan sekitar setengah bar. Kemudian untuk dual fuel diesel elektrik ini, dia efisiensi range-nya sekitar antara 0,45 sampai 0,48. Kemudian kalau dibandingkan dengan steam turbin yang konvensional ya, jadi dia memiliki fuel oil consumption rate atau laju konsumsi bahan bakar rata-ratanya itu dia lebih hemat 20%. Ini bisa ada beberapa jurnal yang membahas tentang ini, di mana dia bisa dibandingkan dengan steam turbin yang konvensional, dia lebih efisien 20%. Baik, itu sekilas tentang mesin kapal. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu untuk mesin diesel. Jadi untuk mesin diesel sendiri di kapal sebenarnya dia tidak hanya digunakan sebagai sistem penggerak utama atau main propulsion, tapi tentu saja yang kedua dia juga berfungsi sebagai electric power generation. Kemudian seperti kita lihat tadi di auxiliary system atau sistem-sistem tambahan yang mandatory biasanya ada di kapal itu ada misalnya emergency pump seperti fire pump itu juga menggunakan mesin diesel. Kemudian ada lifeboat juga, emergency genset tentu saja dia juga menggunakan diesel. Nah, terkadang juga untuk emergency air compressor dia juga menggunakan mesin diesel. Kenapa
mesin diesel banyak dipilih sebagai pilihan pertama untuk sistem penggerak kapal. Jadi ada beberapa poinnya, yaitu yang pertama konsumsi bahan bakar yang lebih yang lebih sedikit ya. Jadi dia termasuk salah satu peralatan atau mesin yang cukup efisien untuk menghasilkan tenaga. Artinya more power dengan bahan bakar yang lebih sedikit. Kemudian ya ini harus dilihat dari di harga market ya. Artinya di sini misalnya dia bahan bakar yang lebih murah. Sebenarnya ini lebih dibandingkan dengan bensin ya. Kalau bensin mungkin untuk harganya lebih murah daripada solar, tapi konsumsinya lebih tinggi. Kemudian memiliki nilai keekonomian untuk beban pembebanan karena dia torsinya cukup besar. Kemudian dari faktor keamanan atau faktor safety, diesel engine itu lebih aman karena dia tidak mudah terbakar atau non-eksplosif dan less flammable pada temperatur normal dan tekanan normal. Karena dari prinsip kerjanya ya, jadi si diesel engine ini adalah kompresor ignition, di mana si bahan bakar dia baru akan bisa menyala setelah mencapai flammable point-nya. Jadi secara ini lebih safe. Kemudian untuk exhaust gasnya juga dia karena mengandung karbon monoksida yang lebih sedikit. Kemudian dari ignition system tentu saja tidak perlu baterai atau yang biasa itu ada spark plug ya kalau mesin bensin. Dan tentu saja mesin diesel akan menghasilkan power yang lebih besar dibandingkan mesin bensin. Nah, ini bisa kita lihat komparasinya ya antara reciprocating engine dengan spark ignition, atau ini yang bisa digunakan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar bensin. Jadi level kompresinya, tingkat kompresinya dia di lebih moderat antara 5.1 sampai 8.1. Kemudian dia membutuhkan spark plug. Jadi membutuhkan busi untuk melakukan si bahan bakar dan tentu saja membutuhkan electricity. Nah, dibandingkan dengan tadi, ini adalah prinsip kerja mesin diesel. Dia bekerja secara kompresi, sehingga tingkat kompresi yang dihasilkan dia lebih tinggi. Ini bisa 16:1 sampai 24:1. Di sini prinsip kerjanya bahan bakar itu diinjeksikan pada saat tekanan di ruang bakar sudah mencapai tekanan dan temperatur yang tinggi, sehingga dia akan istilahnya meledak gitu ya, jadi menyala. Tidak diperlukan spark plug, tapi potensinya untuk secara konstruksi dia memiliki berat yang dan tentu saja dia membutuhkan treatment atau perawatan yang untuk si fuel injektornya. Nah, ini saya coba kasih gambaran. Ini kita bisa lihat contoh daripada mesin Yanmar. Jadi ini kita bisa lihat di sini ya perbedaan spesifikasi antara keduanya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini dia direct injection, dia menggunakan heat exchanger cooling, tapi untuk jalur intake udara, saluran udaranya dia menggunakan sistem natural aspirated, artinya dia tidak ada turbocharger. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan dia sistem engine yang diesel engine yang menggunakan turbocharger. Nah, kita bisa lihat perbandingannya. Di sini ada spesifikasi yang menggunakan 6 silinder inline. Di sini juga sama ada 6 silinder inline. Untuk ukuran bor dan stroke-nya sama.
displacement-nya juga sama, tapi tentu saja yang membedakan adalah power yang dihasilkan. Jadi untuk engine yang menggunakan turbocharger itu biasanya output power-nya lebih besar. Nah, ini secara fuel consumption perbandingannya. Jadi kita bisa lihat misalnya di kecepatan engine speed di 1500, fuel consumption untuk engine dengan natural aspirated tadi yang dia tidak menggunakan turbocharger, dia fuel consumption-nya sekitar 7 ya, 7 liter per hour. Sedangkan untuk kecepatan yang sama untuk si ini dia lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit, dia hampir 10 di sini. Tapi tenaga yang dihasilkan itu jauh lebih besar engine yang menggunakan turbocharger. Kembali ke pembahasan tentang diesel. Jadi ada dua tipe yang biasa digunakan di mesin kapal. Yang pertama adalah mesin diesel 2 langkah atau dua stroke. Artinya adalah di sini langkah powernya, langkah tenaganya itu dia setiap satu putaran shaft ini menghasilkan satu stroke power. Nah, bisa dilihat di sini kompresi dan power stroke itu similar. Di sini ya kita bisa lihat. Jadi sebenarnya yang membedakan antara two stroke dengan four stroke engine yaitu pada saat dia melakukan langkah intake, artinya dari sini udara masuk ke ruang bakar, dia juga masih melakukan, dia juga mendorong si exhaust gas keluar di sini. Jadi di sini intake dan exhaust itu terjadi pada bottom stroke. Jadi sehingga ini efisiensinya lebih rendah. Dan tentu saja dari tingkat polusinya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan engine 4 langkah. Untuk diesel 4 langkah sendiri kompresinya lebih tinggi. Tentu saja ada spark plug. Saya coba review sedikit langkah-langkah yang ada di 4 langkah engine ini. Jadi langkah intake di sini katup inlet ini terbuka sehingga nanti udara masuk ke ruang bakar. Kemudian yang berikutnya langkah kompresi, dari udara yang sudah masuk itu akan ditekan. Kemudian pada saat temperatur dan tekanan udara sudah cukup tinggi, itu si bahan bakar akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar, sehingga karena campuran antara bahan bakar dan udara, temperatur tinggi, tekanan tinggi, dia akan menyala, sehingga nanti akan menghasilkan power. Di sini combustion, istilahnya ledakannya di sini. Kemudian akan si piston akan bergerak ke bawah. Ini langkah stroke power. Kemudian pada exhaust, langkah exhaust ini nanti katup di exhaust akan terbuka, gas buang akan dibuang ke sini. Keunggulannya dia lebih secara ekonomi lebih baik dan dia less fire danger. Berikutnya untuk komponen mesin diesel, mungkin kita bisa lihat di sini skema dari mesin diesel. Jadi tadi fuel injector di sini, kemudian ini intake valve, dia akan membuka menutup untuk sebagai jalur udara masuk. Kemudian ini piston, di sini juga ada piston ring, di sini crankshaft. Kemudian untuk oil pump ada di sini. Jadi oil ini untuk mengalirkan pelumas ke komponen-komponen mesin, ini connecting rod. Kemudian untuk mesin diesel yang dilengkapi dengan turbocharger, jalur dari exhaust
Jadi exhaust gas yang berasal dari ruang bakar itu akan dialirkan masuk ke turbocharger, di mana gas buang tadi akan memutar si turbin yang di sini, turbin atau memutar kompresor. Kompresor sendiri dia akan menghisap udara lebih banyak dan dia akan connect ke jalur intake. Ya ini kira-kira komponen mesin diesel. Untuk konfigurasi engine sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama adalah konfigurasi inline. Jadi dia desainnya lebih simpel ya. Jadi semua silinder dia tersusun paralel dalam satu garis. Biasanya untuk desain inline silinder ini tidak lebih dari 8 silinder. Sementara kalau untuk konfigurasi V-type, jadi antara tiap silinder itu dia membentuk sudut antara 45 sampai 75 derajat, seperti terlihat pada gambar. Ini biasanya terdiri dari 8 sampai 16 silinder. Ini untuk konfigurasi engine. Nah, salah satu sistem yang cukup penting dalam mesin diesel, salah satunya yaitu untuk pelumasan atau engine lubrication, di mana untuk pelumasan sendiri dia memiliki beberapa fungsi ya. Jadi yang pertama dia untuk mengontrol gesekan, jadi gesekan antar komponen atau friction control. Di sini dia bisa mengurangi panas yang timbul akibat gesekan antara komponen engine. Dan juga dia seperti kita tahu kalau antar komponen itu ada gaya gesek itu akan istilahnya energi konsumsinya lebih tinggi, sehingga dengan adanya pelumasan itu bisa mereduksi konsumsi energi tersebut. Kemudian pelumasan sendiri berfungsi sebagai wear control atau keausan. Jadi dia mengurangi mechanical dan corrosive wear pada tiap-tiap komponen. Jadi pada skema ini kita bisa lihat tiap-tiap komponen yang dia terdapat lubrikasi. Jadi seperti di jalur crankshaft, kemudian juga terutama di bagian piston ya. Kemudian fungsi sistem pelumasan yang berikutnya adalah sebagai corrosion control. Jadi dia mengendalikan laju korosi karena fungsi pelumas sendiri dia akan melindungi permukaan dari partikel-partikel yang bisa menyebabkan korosi seperti air misalnya. Selain itu, jadi selain sebagai pelumasan, si oli sendiri itu berguna untuk sebagai pengatur temperatur karena tadi kan dia bisa mengabsorb panas yang terjadi antar tiap komponen engine. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dia sebagai kendali kontaminasi. Jadi apabila ada kontaminasi atau partikel-partikel yang ada di dalam engine, karena si pelumas ini tersirkulasi terus, dia akan mentransfer partikel dan kontaminan kemudian dibuang ke filter, oil filter. Nah, selain sistem pelumasan, sistem engine juga memerlukan cooling system, di mana di sini saya coba sampaikan satu sistem. Biasanya kalau di kapal itu dia menggunakan air laut sebagai media pendingin, di mana keunggulannya memang karena dia sedang berada di perairan bebas, jadi tidak diperlukan biaya ya, jadi tinggal sedot air dari air laut. Desainnya lebih simpel, di mana nanti air buangan bisa dikembalikan, disirkulasikan lagi ke laut perairan bebas. Hanya saja kekurangannya untuk air laut sendiri dia mengandung banyak mineral ya, jadi ini nanti bisa mengakibatkan terbentuknya deposit
Dan dari sifat kimiawinya sendiri, si air laut ini bisa mengakibatkan korosi baik pada komponen-komponen engine atau pada jalur pemipaan. Ini bisa kita lihat skema untuk sistem pendingin di engine. Baik, tadi kita sudah bahas secara sekilas ya, jadi tentang mesin-mesin kapal seperti apa tipe-tipenya, kemudian salah satunya adalah mesin diesel sebagai sistem penggerak utama kapal. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah perihal condition monitoring pada mesin kapal dan mesin diesel. Jadi condition monitoring ini atau biasa orang sebut juga predictive maintenance ini termasuk salah satu aspek yang cukup penting untuk kita menjaga kehandalan atau reliability dari mesin. Kenapa dibutuhkan condition monitoring atau predictive maintenance? Jadi kalau dulu orang banyak menerapkan pola perawatan yang lama, yaitu dia biasanya melakukan perawatan sesuai dengan jadwal. Jadi misalnya untuk si kapal dia sudah terjadwal tiap 6 bulan sekali dia akan dilakukan minor overhaul. Kemudian setelah 3 tahun dia akan melakukan major overhaul. Nah di antara ini tiap berapa bulan sekali dia akan melakukan general overhaul. Nah kekurangan dari tipe perawatan ini adalah tentu saja yang pertama lebih mahal. Jadi pertama kita bisa lihat untuk general overhaul sendiri dari dalam kurun waktu 2 tahun seperti ini misalnya itu sudah dilakukan lebih dari 8 kali maintenance ya overhaul. Tentu saja ini akan menghabiskan yang pertama spare part, kemudian yang kedua tenaga kerja atau labor, dan tentu saja pada saat dilakukan overhaul mungkin akan stop produksi atau tidak operasi hingga dia akan downtime yang cukup lama ya. Nah selanjutnya kekurangan dari pola perawatan yang berdasar time base seperti ini adalah tiap kali mesin dilakukan overhaul atau treatment tentu saja ada human error. Jadi selama kegiatan dismantling, kemudian reassembling atau starting up, nah itu justru akan akan menimbulkan impact tertentu terhadap komponen-komponen mesin. Sehingga orang sekarang zaman sekarang kita sudah beralih ke dari yang tadinya korektif atau reaktif maintenance. Nah ini justru ini lebih awal lagi ya dibandingkan yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu untuk plan maintenance. Jadi dahulu orang banyak menerapkan tentang sistem maintenance berdasarkan breakdown maintenance. Jadi run to failure. Jadi pada mesin hanya akan dilakukan corrective action pada saat mengalami kerusakan. Kemudian di sini tentu saja high risk, kemudian high production downtime, high cost juga dari spare part, overtime labor. Kemudian tadi untuk preventive maintenance yang sudah terschedule, terplanning, terjadwal. Kadang-kadang di sini contohnya adalah mesin diperbaiki atau dibongkar pada saat sebenarnya dia tidak terjadi failure. Dan bahkan pada saat tindakan perbaikan itu justru menyebabkan lebih banyak justru bisa mengakibatkan si engine justru rusak. Misalnya pada saat membuka baut, cylinder head, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita beralih ke predictive maintenance. Simpelnya adalah kalau tidak rusak tidak perlu diperbaiki. Jadi ini condition based maintenance. Yang harus dipertimbangkan adalah untuk menerapkan condition monitoring memang kita membutuhkan biaya investasi yang lebih tinggi, kemudian juga perlu tambahan skill ya. Tapi keunggulan dari condition monitoring atau predictive maintenance ini adalah kita bisa mereduksi, mengurangi
unexpected breakdown. Jadi karena kita sudah kita bisa mengetahui terlebih dahulu simptom atau gejala yang mungkin terjadi pada engine failure, kita bisa mencegah breakdown. Kemudian kita bisa mengorder spare part hanya pada saat dibutuhkan. Dan tentu saja umur mesin bisa lebih lama lagi. Nah, di antara semua level ini yang paling tinggi adalah proactive maintenance. Artinya dia sudah mengcombine antara condition monitoring, dia juga mengcombine dengan artinya dia tidak meninggalkan preventive maintenance yang berdasarkan schedule. Tentu saja ini keunggulannya banyak ya, jadi dari umur mesinnya bisa lebih lama, downtime-nya bisa lebih berkurang, termasuk untuk overall maintenance cost atau biaya perawatan secara total itu bisa tereduksi dengan menerapkan proactive maintenance, dan yang terutama juga equipment reliability dapat meningkat. Tapi konsekuensinya seperti tadi perlu biaya investasi yang lebih tinggi, perlu tambahan skill untuk personil, kemudian juga, nah ini additional time invested, maksudnya ini terkait dengan, jadi ada namanya studi reliability centered maintenance. Jadi penyusunan jadwal maintenance itu dilakukan berdasarkan basisnya ke failure mode analysis. Nah, tentu saja untuk melakukan analisa ini atau studi ini dibutuhkan waktu dan komitmen dari manajemen. Nah, terkait untuk diesel engine sendiri atau mesin diesel atau mesin kapal, ini adalah beberapa perawatan atau condition monitoring yang terintegrasi. Jadi salah satunya yang pertama, kita bisa melakukan analisa combustion signature atau pola pembakaran pada tiap-tiap silinder. Kemudian analisa getaran atau vibrasi itu juga dibutuhkan untuk menganalisa pola getaran pada komponen-komponen engine, di silinder, bearing, termasuk turbocharger. Dan yang ketiga, ini ada juga analisa kimia terkait dengan air pendingin, jaket water, kemudian juga pelumas, loop oil, dan termasuk tentang fuel sendiri. Yang berikutnya ada analisa exhaust gas. Jadi gas hasil pembakaran, gas buang itu juga termasuk dalam yang perlu dimonitor, termografi. Dan dari semuanya tentu kita perlu melakukan trend analisis dari temperatur, pressure level, dan lain sebagainya. Semua maintenance perawatan ini tentu dia mempunyai tujuan. Yang pertama, kita bisa mencapai konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, kemudian mengurangi pola kegiatan maintenance yang tidak perlu, meningkatkan kehandalan atau reliability peralatan, termasuk availability, dan kita bisa mengoptimalkan power daripada si engine. Saya akan coba sampaikan beberapa condition monitoring. Yang pertama ini ada untuk turbocharger condition monitoring. Nah, jadi bisa kita lihat di sini skema turbocharger. Jadi pada saat mesin langkah exhaust, ini gas buang akan keluar dari jalur discharge. Kemudian dari jalur discharge ini, exhaust gas akan memutar si turbin. Turbin dia jadi satu poros dengan kompresor. Kompresor dia akan menghisap lebih banyak udara. Nah, terkadang dilengkapi juga intercooler karena udara yang masuk melalui jalur kompresi ini tentu dia temperaturnya lebih tinggi dan dia akan didinginkan sehingga dia akan lebih optimal lagi masuk ke ruang bakar. Nah, mengingat
bahwa mesin diesel ada juga yang menggunakan residual fuel atau heavy fuel misalnya, di mana dia kualitas, jadi kita apa namanya, kita tidak bisa mengetahui sebagaimana kualitas bahan bakar dan komposisi si fuel, residual fuel tadi, sehingga dia mungkin saja akan membentuk partikel-partikel. Artinya, maksudnya pada saat dia terjadi pembakaran, kalau terjadi dia tidak homogen, artinya ada partikel-partikel dari si bahan bakar yang tidak terbakar, dia akan terbawa ke jalur exhaust ini, tentu akan menimbulkan efek pada si bagian turbin si turbocharger. Nah, sementara gas buang ini kita bisa ketahui bahwa dia temperaturnya cukup tinggi, dan juga si putaran daripada si turbin ini juga dia high rotational speed, jadi dia cukup rentan ya mengalami malfunction si turbocharger. Akibatnya beberapa failure yang terjadi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada turbocharger itu salah satunya karena tadi ada polusi dari si air filter. Jadi kalau misalnya kerja filter udara tidak optimal, dia bisa mengakibatkan polusi. Kemudian akumulasi dari deposit akibat tadi sifat bahan bakar yang komposisinya residual fuel. Selain itu dari si rotor ini juga dia bisa terjadi unbalance, korosi tentu saja pada si blade turbin, kemudian korosi atau dia bisa mengalami kerusakan atau damage akibat ada kontaminasi benda-benda asing. Kemudian juga untuk seal-nya dia juga bisa terjadi kerusakan, termasuk bearing. Jadi di sini dia ada bearing di apa namanya di susunan antara si turbin dan kompresor, dia bisa mengalami keausan dan juga crack pada shaft atau poros dan apa namanya si body dari turbocharger ini. Sehingga yang perlu dimonitor untuk turbocharger yang pertama temperatur dari exhaust, kemudian temperatur udara masuk, air pressure, kemudian rotational speed atau putaran dari si rotor turbocharger, termasuk tekanan oli. Nah, ini beberapa metode condition monitoring untuk turbocharger. Yang pertama, kita bisa mengamati kondisinya dengan menggunakan sensor vibrasi. Biasanya vibrasi, sensor vibrasi accelerometer atau proximity dia apa namanya dipasang lokasinya pada bearing housing di sini. Nah, ini seperti ini. Atau kita juga bisa melakukan termografi untuk memperhatikan bagaimana distribusi temperatur pada turbocharger. Jadi selain kita bisa mengamati distribusinya, nanti kita bisa membuat trend analysis juga. Nah, sebenarnya vibrasi di sini cukup cukup apa namanya cukup challenging ya, artinya karena si turbocharger ini dia lokasinya dekat dengan si mesin utama, mesin engine, dan juga nanti si engine-nya pun juga dia ada di kompartemen, artinya ruang mesin khusus, dan mungkin pada saat mengukur vibrasi ini tidak hanya putaran rotor dari si turbocharger yang terukur, tapi juga banyak sumber-sumber vibrasi yang lain, sehingga untuk analisa vibrasi di turbocharger memang harus dikaji lebih detail lagi. Jadi untuk memfilter getaran yang mungkin bukan berasal dari si turbocharger. Nah, selanjutnya untuk si engine sendiri itu ada reciprocating engine analysis. Jadi untuk alatnya sendiri ini ada ada beberapa produsen ya, ada beberapa merek yang sudah memproduksi alat condition monitoring ini, sehingga nantinya biasanya alatnya itu portable, kemudian dia akan terhubung dengan beberapa sensor. Jadi yang pertama itu nanti ada sensor pressure transducer, dia untuk mengukur tekanan dalam ruang bakar. Kemudian juga ada sensor accelerometer, ya untuk mengukur vibrasi pada
apa namanya tiap-tiap silinder. Nah, kira-kira grafik yang dihasilkan dari si ini seperti ini. Jadi nanti kita bisa plotting nilai pressure dalam silinder. Dia diplot terhadap crank angle atau sudut engkol dari si engine. Kemudian kita juga bisa plot pola vibrasinya. Nah, ini jadi kita bisa lihat di sini ya, pada saat dia terjadi peak vibrasi di area sini, ini adalah area di mana exhaust valve menutup. Kemudian di sini ada pola vibrasi yang agak tinggi juga, ini intake valve closure. Kemudian ini exhaust valve open juga dia ada pola vibrasi. Nah, termasuk juga pada saat bahan bakar diinjeksikan masuk ke dalam ruang bakar itu juga ada pola vibrasi. Nah, sebenarnya memang untuk reciprocating engine analysis ini belum ada apa namanya limitasinya ya. Tapi kita bisa lihat tren dan perbandingan antara tiap. Pak Ruli? Nah, ini. Halo, Pak Ruli, mohon maaf. Yes. Kira-kira masih berapa slide lagi? Waktunya tinggal 5 menit. Oke, cukup. Oke, silakan, Mas. Sedikit lagi. Nah, ini tadi reciprocating engine analysis biasanya dia diaplikasikan untuk apa namanya diesel engine dengan slow speed dan medium speed. Nah, untuk combustion analysis tadi terlihat pada grafik. Hanya saja perlu kita note ya, untuk pressure transducer, jadi konfigurasi mesin dia harus memiliki standar indikator valve seperti ini. Jadi ini untuk mengukur internal tekanan di silinder. Nah, ini yang saya tadi sempat sampaikan, bagaimana kita bisa menganalisa pola vibrasi dari tiap-tiap silinder. Jadi ini diplot misalnya nih ya, dari silinder 12 sampai 7 sampai 12. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat pada saat di intake atau exhaust valve menutup, mana yang dia terlihat berbeda dengan silinder yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya ada pola vibrasi getaran untuk 8 silinder, di mana ada vibrasi yang cukup tinggi di silinder nomor 3. Nah, ini berarti ada anomali di intake dan exhaust valve-nya. Terakhir tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah condition monitoring, basisnya ke oil analysis. Jadi untuk mesin kapal perlu dilakukan secara rutin sampling oli. Yang pertama untuk monitoring dari sifat fisik dan kimiawinya, termasuk nanti kalau ada partikel keausan dari engine. Kemudian juga untuk menganalisa pola keausan pada si engine, sehingga kita bisa ketahui bagaimana situasi yang terjadi di si mesin tersebut. Kita bisa memprediksi dan kita bisa melakukan rekomendasi. Mungkin kalau di antara rekan-rekan ada yang bekerja di Wärtsilä, ini saya coba kasih contoh. Wärtsilä itu sudah menerapkan PCMS atau Propulsion Condition Monitoring System. Jadi ini cukup bagus ya. Dia memonitor si propulsi di kapal, di mana dia mengukur level getaran. Itu dia memasang accelerometer pada koneksi antara propeller dengan motor. Kemudian untuk si shaftnya, porosnya dia memasang proximity sensor, dan juga dari jalur lubrikasinya dia bisa memasang optical transmitter untuk mengukur kontaminasi dari pelumas. Nah, mungkin yang terakhir ini terkait dengan condition monitoring di oli. Jadi kami dari Petrolab kita sedang mengembangkan Oil Condition Monitoring Program, OCM. Jadi program ini adalah untuk deteksi awal terjadinya kegagalan pada komponen peralatan. Kemudian kita bisa melakukan trending. Nah, bedanya dengan oil analysis biasa adalah dari sistem OCM itu kita bisa melakukan perencanaan dan scheduling kegiatan perawatan, dan konsepnya web based. Artinya
dari nanti kalau misalnya dari customer menggunakan sistem ini, kita bisa akses di mana saja. Saya coba kasih ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya ini contoh misalnya ya, kalau ada oli dari engine yang kita analisa, kemudian ada beberapa penyebabnya, misal ini kondisi olinya ya, misalnya dia memiliki nitrasi dan sulfasi yang cukup tinggi, termasuk oksidasi. Indikasinya dia mengalami temperatur dan beban operasi yang tinggi. Kemudian ada PQ index, biasanya berasal dari kausan komponen gear, liner, camshaft, atau mekanisme valve. Nah, paling tidak dari rekomendasi yang kita berikan itu ada 4 hal yang harus dilakukan oleh si pemilik si punya engine ya. Jadi yang pertama, untuk menghindari terjadinya overheat tentu harus dimonitor temperatur operasi termasuk dan beban. Kemudian untuk memonitor air pendingin, jacket water, inlet outlet, temperaturnya. Kemudian kalau terjadi indikasi adanya keausan pada komponen-komponen ini, tentu harus dilakukan inspeksi. Nah, ini juga bisa merilis work order sendiri, termasuk kalau misalnya kita harus menganalisa lebih lanjut cutting filter oli. Nah, intinya sih sebenarnya pada saat kita mendapatkan rekomendasi hasil oil analysis, kita berikan rekomendasi. Nah, sebenarnya apakah misalnya si engine ada ada indikasi failure lain yang terjadi, misalnya overheat, overload, yang mungkin bisa menjadi penyebab failure di engine. Nah, apakah si customer juga merekord itu? Jadi misalnya kalau ada kejadian overheat atau overload, apakah si customer mencatat tentang ini? Nah, terkait lebih advance lagi, apakah dari si mesin atau engine kapal itu dari kita menghitung reliability atau availability-nya, termasuk apakah untuk kegiatan perawatan seperti overhaul, corrective, atau condition monitoring sudah dilakukan oleh personel yang tepat dengan kualifikasi yang tepat. Nah, kira-kira seperti ini program oil condition monitoring yang didesain oleh tim kami. Mungkin apabila dibutuhkan lebih detail lagi, nanti mungkin bisa saya jelaskan pada lain kesempatan. Baik, mungkin ini yang terakhir. Jadi kami dari Petrolab itu kami memiliki 2 anak perusahaan, yaitu untuk Benares Solution Indonesia dan ada Petrolab Institute. Sehingga tadi terkait misalnya dari rekan-rekan sekalian butuh informasi atau butuh servis terkait dengan beberapa hal di bawah ini, seperti analisa vibrasi atau getaran mesin, reciprocating engine analysis, OCM yang tadi barusan saya jelaskan, dan hal-hal lainnya, silakan kontak kami. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.